Gimana weh? Makan steak bola satu. Ah nggak usah lah, makan KFC aja nggak sih weh? Boleh, boleh. Ya udah lebih murah ya kan? Iya. Abis itu kita nonton yuk. Nonton apa? Film apa ya enaknya? Jalan pulang yuk. Boleh. Ambil di tiket di jam 3 aja. Boleh, coba kita cek dulu ya. Oke, kita cek di Tix ID ya. Ada nggak di jam 3? Bulan kayaknya itu papi kamu deh. Itu Itu bukan mama kamu, Lan. Iya, soalnya mami kamu kan nggak pakai hijab. Iya, itu siapa? Kita ikutin yuk. Yuk. Mas, ini ada medical check up. Aku telur kembulan, Mas. Hah? Aku tak datang. Iya, ayo kita periksa. Bukannya kita udah pakai apa sih? Kamu bisa datang? Nggak tahu, ayo Mas periksa, Mas. Gimana nih? Baru kita belanja. Iya. Mas, bantu aku. Telat. Ada apa? Ya Mas, tutup. Ya udah kalau gitu kita makan dulu, habis itu Mas belanjain aku tas krem, Mas. Udah, ayo kita situ, kita cari tahu. Lama banget pesanannya datang, padahal kita cuma take-away loh. Iya deh. Nah, kamu kayak mau gimana jadinya? Tunggu aja deh. Sabar ya. Bulan kayaknya kok perlu nelfon mamimu sih. Iya, telepon dulu. Sudah. Wow. Kayaknya aku nelfon mamiku dulu deh. Ya udah telepon lah. Sekarang telepon, Mam. Cepat, biar kita labrak. Halo, Mami. Iya, halo, kenapa? Mami bisa nggak kesini? Aku lihat Papi lagi berduaan sama cewek. Tapi aku nggak kenal itu cewek siapa. Sama cewek. Oke, Mami kesana ya. Ayo ya Mami, cepet ya Mam. Mas, ini kayaknya masih lama deh pesenannya. Ya tuh masih banyak yang untuk antri buat TO kue. Ya kamu kemana emangnya? Aku mau ke toilet. Bentar ya. Hati ya. Oke. Boleh pegangnya? Iya. Makasih Mas. Bantu banget tahu. Perempuan ini siapa? Kenalin, simpanannya Mas Rodi. Najis. Ulan, saya. Kayak gitu. Keselesaikan di rumah. Udah telat. Ayo Mas, kita duduk lagi. Ada gundi ini. Ini gundi. Iya dong. Emang hasil orang kowe. Nih, bapak ada gundi. Ini nih. Guys. Ini bukan cewek kan? Iya. Ini bukan Mbak Roji yang ada itu kan? Nggak nyangka. Ada. Emang banyak simpanannya. Sebenarnya aku udah tahu tuan. Cuma satu. Bukan padahal muka gunting gak seberapa ya. Aduh.
nih outfit kau nabrak kayak muka kau. Eyo. Kalian kenapa? Kok kalian lembut aja? Aku lagi ada masalah. Coba ceritain. Bulan lagi ada masalah apa? Iya. Coba lu cerita sama kami, kan ada kami. Aku kemarin lihat papa aku bareng sama cewek. Terus orang-orang udah pada tahu semua. Aku takut. Bulan gak usah takut ya, karena kan ada kami. Lu bisa cerita ke kami. Kamu nggak mau cerita sama kami, kalau kamu malu, kita ke BK aja yuk. Ya yuk, kita ke BK aja dulu yuk. Mana tahu bisa cerita sama BK nanti, biar ada sarannya. Baik Wulan, tadi saya dengar sama Jelika dan siapa katanya kamu ini ada masalah ya? Tapi aku nggak tahu mau cerita ke siapa, Bu. Apa nak, cerita aja sama ibu. Ibu pasti akan menjaga kerahasiaan cerita kamu. Pelan-pelan aja kamu cerita pada ibu. Jadi Bu, beberapa hari yang lalu aku sama mami aku ngeliat papa aku selingkuh, Bu. Kagak ibu turut prihatin ya nak. Ibu tahu ini hal yang berat bagi untuk kamu dan keluarga kamu. Ibu ingin bertanya apa yang kamu rasakan dari hal tersebut. Sekarang Bu, aku takut kalau keluarga aku bakalan hancur Bu gara-gara perempuan itu. Wajar kok kamu merasakan hal tersebut. Perasaan itu sangat valid. Dan merasakan masalah keluarga seperti itu mungkin membuat kamu kewalahan. Tapi ibu bangga sama kamu karena kamu bisa menceritakan itu pada ibu. Jadi tadi saya sama Jelika mengajak aku untuk cerita ke ibu karena katanya aku nggak boleh mendam masalah ibu, makanya aku kesini untuk cerita ke ibu. Mereka itu teman-teman yang baik dan kamu sangat beruntung bisa memiliki mereka. Nah, pertama-tama mari kita bahas dulu apa yang bisa saya bantu ke kamu. Misalnya cara mengelola emosi kamu. Terus kalau misalnya kamu membutuhkan ruang waktu untuk sendiri, ibu bisa membantu kamu berbicara kepada guru kamu untuk memberi kamu waktu dan pengertian. Aku cuma pengen semuanya balik kayak dulu lagi, Bu. Apa udah nggak mungkin ya, Bu, untuk balik seperti semula? Yang perubahan itu sangat menyakitkan, tapi dari situ kamu bisa belajar menerima dan bertumbuh. Ibu akan bantu kamu satu langkah demi langkah dari masalah kamu. Kamu tidak sendirian kok. Terima kasih ya, Bu, sudah membantu aku. Sama-sama Wulan. Kapanpun kamu membutuhkan tempat untuk cerita dan membutuhkan waktu berpikir, lalu kayaknya terus sedia dan terbuka untuk kamu. Selamat siang Kak Ulan. Siang, Bu. Terima kasih sudah hadir hari ini Kak Ulan. Sebelumnya Kak Ulan hari ini mau cerita apa? Jadi ayahku selingkuh. Aku takut. Aku nggak bisa cerita ke siapa-siapa, Bu. Pasti itu berat sekali ya Ulan. Tapi tenang, di sesi ini saya akan membantu kamu untuk membuka cerita kamu hari ini. Saya akan membantu mengatasi permasalahan kamu hari ini. Jadi menurut Ibu, aku harus bagaimana, Bu? Ada solusi nggak biar keluargaku baik-baik lagi? Kamu udah ngomong belum sama orang tua kamu, ibu atau ayah kamu? Jadi menurut saya pribadi, kamu bisa coba nih ngomong sama ayah atau ibu kamu secara pribadi. Mana tahu kalau dengan ngomong secara pribadi itu kamu bisa mendapatkan jalan keluar. Jadi terima kasih ya, Bu, sudah memberi saran ke saya.
Saya akan coba saran dari Ibu. Baik, semoga saran saya membantu untuk permasalahan kamu tadi. Jika ada masalah lain, kamu bisa datang kembali untuk konsultasi dengan saya. Baik, terima kasih ya Bu. Baik, terima kasih kembali Wulan. Nak, kenapa nak? Ngomongin dong. Tapi kalau gitu gak tenang jadinya. Nih, boleh duduk di sini bentar. Mau ngapain? Duduk aja nih. Aku ada mau sesuatu. Nih, sebenarnya bukan aku yang berhak untuk berbicara. Tapi aku gak kuat melihat keluarga yang kayak gini. Aku pengen keluarga kita balik seperti dulu lagi, Ini. Mami juga gak pernah nyangka Wulan kalau hal kayak gitu tuh bakal kejadian, karena menurut Mami tuh kalau hal penganiayaan kayak gini tuh itu bukan hal yang kecil, tapi Mami tuh sakit. Papa akui, ini kesalahan papi. Papi hilaf nak. Papi hancur dengan Wulan dan Mami seperti ini. Tapi akan janji tidak akan berbuat seperti itu lagi. Aku nggak minta semuanya harus balik secara langsung. Tapi kalau kita diam dan terus kayak gini, kita nggak bakalan kemana-kemana. Lalu sekarang mau bagaimana Wulan? Karena Mami sendiri juga Mami udah pegang kepercayaan sama papi kamu. Punya hak untuk marah. Kita harus saling jujur nih. Tapi juga harus berubah. Masa kita seperti kayak gini terus? Capek, Pini. Oke nak, papi janji akan berubah. Akan berhenti dengan hubungan semua yang papi jalan di luar sana. Papi mau perbaiki semuanya. Dan kalau Mami mau memberi kesempatan kepada papi. Aku sendiri juga nggak tahu ya bisa ngasih kepercayaan lagi ke kamu atau tidak. Tapi demi Wulan, aku akan coba. Kita mulai dari hal kecil aja ya. Kayak makan bareng, jalan-jalan bareng. Nanti lama-lama itu bakalan balik lagi kok seperti semula. Nah, papi bakal turutin itu. Dan makasih sudah menjadi jembatan bagi rumah tangga papi dan Mami ini ya. Kamu anak yang baik, anak yang bijak Wulan. Demi kamu Mami akan coba. Terus Mami minta maaf ya kalau misalnya kamu harus lihat kejadian ini semua. Yang penting sekarang kita punya satu sama lain. Aku nggak mau kehilangan keluarga yang udah dibangun sejak lama ini, Pini. Iya kan? Urusan perabotan dan wangi-wangian ku serahkan pada seleramu yang lebih maju. Tapi tata ruang aku ikut pertimbangkan, karena kalau nanti Kayaknya aku harus jumpain dia lagi deh. Aku mau jalan-jalan kemana mas hari ini? Kita sini aja, kemana-mana. Oke. Bentar, mas mau ngomong sesuatu. Ngomong apa mas? Mas udah nentuin pilihan. Mas mau nikahin aku? Enggak. Mas mau ngudahin hubungan kita ini. Ini nggak benar. Mas udah kecewa dan keluarga mas udah kecewa. Semua mereka udah tahu. Mas mau sudahi hubungan ini. Mas yakin mas? Mas, ini anak kamu di mana? Enggak, itu orang aku. Misi kita berhasil. Keluarga Mas Rozi hampir hancur, tapi nggak jadi hancur. Tapi aku dapetin hartanya. Ya, terjawab Gus. Jadi, rumah tangga mana lagi yang harus aku hancurin untuk kekayaan kita? Nanti akan ku cari lagi keluarga mana yang bisa kita targetin, biar kita mendapatkan uang lagi. Kau bukannya guntingnya Rozi? Hai. Kau juga? Kaunya Wulan kok kan? Kok kalian bisa sama? Kok barengan? Dia adik aku
Dia juga nikmatin hartanya tahu. Enggak, iya emang. Munafik ya. Enggak. Dia pelakor ya, dia gundinya. Dasar gundi. Gundi, no. Simpanan, yes. Bulan, terima kasih sudah datang lagi hari ini. Minggu lalu kamu bilang kamu ingin bicara dengan orang tua kamu. Gimana hasilnya? Sudah Bu, saya sudah cerita ke papi dan mami saya. Soalnya saya ceritain saat saya melihat papa saya dengan cewek tersebut. Siapa yang besar dan berani loh Bulan? Lalu bagaimana respon mereka? Mama saya nangis Bu. Terus mereka menasihati saya kalau orang tua itu juga sebenarnya hanya manusia biasa dan mereka akan berjanji akan memperbaikinya kembali. Itu sudah lega ya, akhirnya bisa cerita dan dengar respon seperti itu. Sebenarnya saya lega sih Bu, cuman saya takut kalau papi saya ngelakuin hal yang sama lagi Bu. Baik, jadi kamu khawatir ya kalau kepercayaan yang mulai kamu bangun ini akan terjadi lagi? Iya Bu, saya pengen percaya lagi tapi ada rasa takut dan saya takut kecewa lagi Bu. Gak apa-apa, rasa takut itu wajar kok Bulan. Apalagi kalau sebelumnya kamu kan pernah melihat hal ini secara berulang. Tapi kamu sudah melakukan bagian kamu, menyampaikan perasaan dengan jujur. Nah, sekarang bisa kita bantu itu bagaimana kamu tetap bisa jaga dirimu secara emosional sambil tetap memberi ruang untuk orang tuamu untuk menunjukkan perubahan. Berarti saya harus diam dan menunggu aja ya Bu? Bukan diam, tapi kamu bisa tetap waspada dengan sehat sambil menjaga komunikasi. Kamu bisa tetap terbuka dengan orang-orang yang mungkin kamu percayai seperti teman kamu, atau bahkan saya. Lalu kalau kamu mulai merasa tertekan lagi, kamu berhak kok untuk mencari dukungan. Ibu, saya cuma pengen keluarga saya benar-benar berubah Bu, bukan pas cuma saya bilang doang. Ya, itu harapan yang sangat wajar kok Ulan. Kamu berharap untuk mendapatkan keluarga yang aman, sehat, dan saling mendukung. Nah, sekarang kita bisa coba latihan bagaimana kamu bisa mengelola rasa cemas kamu, menjaga perasaan kamu tetap sehat, dan membangun ruang aman untuk diri sendiri. Baik Bu, kalau memang itu hal yang terbaik untuk saya akan melakukannya Bu. Terima kasih ya Bu sudah membantu saya. Kembali Ulan, terima kasih juga sudah bertahan sampai sejauh ini. Meminta bantuan bukanlah kelemahan, tapi kekuatan. Ketegaran dan kesabaran akan membuahkan hasil. Proses penyembuhan membutuhkan waktu dan kesabaran. Keluarga yang kuat mampu melewati badai kehidupan bersama-sama meskipun aku badainya. Keluarga tetaplah terpenting meskipun banyak cobaan. Kepercayaan diri akan membantu kita untuk melewati masa-masa sulit. Belajar dari kesalahan adalah kunci untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pengampunan adalah kunci penyembuhan dan kedamaian. Dukungan dari orang terdekat sangat penting untuk menghadapi kesulitan. Komunikasi terbuka adalah kunci utama untuk menyelesaikan masalah keluarga. Cinta dan kasih sayang mampu mengatasi segalanya. Kejujuran adalah fondasi dari hubungan yang sehat. Setiap masalah memiliki solusi, yang penting mau berusaha. Mencari bantuan profesional adalah langkah yang bijak. Terima kasih karena sudah menyaksikan video kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.